Bukakan pintu-pintu berkat untuk kami Tuhan Yesus. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakailah mulut hamba-Mu ini ya Bapa menjadi kepanjangan firman-Mu dan kepanjangan tangan-Mu. Dan biarlah firman pada hari ini menjadi kekuatan dan rema bagi hidup kami. Sehingga saat kami keluar dari ruangan ini, kami layaknya seorang pemenang. Berbicaralah secara bebas, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kakak-kakak, adik-adik sekalian. Shalom. Kurang semangat shalom. Wow, seperti ada 1000 orang di tempat ini ya. Nah itu, aduh saya aja mendengarnya bahagia apalagi Tuhan, amin. Perkenalkan dan saya mau mengucapkan dulu terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengundang saya. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, Koordinator dan serta jemaat-jemaat Tuhan yang hebat di tempat ini. Saudara bersuka cita? Perkenalkan, nama saya Mercy Dilu Moindong. Saya pernah berkhotbah juga di tempat ini. Masih ingat semuanya? Ya kan tadi kan katanya kalau nggak kenal maka tak sayang. Berarti sekarang udah sayang kan karena udah kenal, bener nggak? Saya dapat judul pada hari ini mengenai level up. Apa itu level up? Naik? Betul, naik tingkat. Kadang kita tuh sebagai anak-anak sekolah, anak remaja, bahkan jemaat-jemaat Tuhan pastinya mau lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Gak ada yang mau lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Benar gak? Apapun itu, mau kita naik kelas pasti mau nilainya yang terbaik. Mau dapat jodoh pastinya mau yang terbaik. Gak ada yang mau dapat jodoh yang biasa-biasa aja. Bener gak? Nah untuk tahun 2025 apa sih yang maksud dari Tuhan itu tentang level up? Kita juga harus mengekspansi diri kita demi kita berada di level tersebut. Untuk mendapatkan level yang tinggi tentunya kita membutuhkan sebuah proses. Proses itu pasti tidak enak. Bener gak? Mie instan aja itu perlu dimasak, benar? Mie instan walaupun dibilangnya instan, bukan 1, 2, 3 jadi enggak. Ada yang namanya kita rebus air dulu, benar enggak? Kalau pakai telur kita masukin telurnya dulu, tunggu beberapa menit baru masukin mie-nya. Baru kita bisa nikmati sehingga kita menjadi kenyang. Begitupun juga dengan Tuhan. Kalau kita mau level up, kita harus merasakan prosesnya Tuhan terlebih dahulu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Pada bawa Alkitab atau enggak e-Bible, buka sama-sama ya, nanti bisa ditampilkan oleh multimedia. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan, masalahmu diredakan. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Matius 8 ayat 23 sampai 27. 1, 2, 3. Naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jesus walks on the water, not in the water. Pasti tahu perbedaan antara on dan in, betul? On itu di atas, in di dalam. Semua manusia atau banyak manusia bisa mengerjakan aktivitas di dalam air. Contohnya berenang, betul? Snorkeling, diving,
ya kan? Tetapi tidak ada satu manusia pun yang bisa berjalan di atas air. Hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau level up, kita tetap harus berjalan bersama Yesus. Karena segala kemustahilan bisa dihilangkan dari hidup kita. Segala keraguan, kesulitan, gak dapat jodoh, itu semuanya bisa diambil sama Tuhan. Langsung Tuhan bilang, iya hambaku, aku mendengar doamu. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk level up, untuk naik ke level yang lebih tinggi, itu ada di dalam Matius 8 ayat 24 sampai 26. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut, selalu masalah datangnya secara tiba-tiba. Tetapi Tuhan mau kita tetap selalu libatkan Tuhan. Amin. Kalau kita mau naik ke level yang lebih tinggi, kita harus selamanya, it's a must, wajib hukumnya untuk libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan seperti apa? When you get up in the morning, ketika kita bangun di pagi hari, hal pertama yang harus kita ingat itu adalah Tuhan. Jangan cek-cek TikTok, jangan cek-cek toko oranye, toko ijo, jangan cek-cek promo. Bener gak? Jangan cek-cek Instagram orang-orang. Mereka tidak akan menyelamatkan engkau. Yang akan menyelamatkan engkau, yang akan melepaskan engkau dari setiap masalah itu adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika kita bangun di pagi hari, langsung lipat tangan, lipat kaki. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kenapa sih kok harus ingat Tuhan? Iya, selama semalaman engkau tidur, nyawamu, rohmu dijagai oleh Tuhan. Kita bangun di pagi hari tidak merasakan kekurangan. Tubuhmu normal, nafasmu normal. Saya lihat di ruangan ini gak ada yang pakai alat bantu pernafasan. Benar gak? Coba tarik semuanya. Buang lagi. Gratis gak? Gratis. Kesumbat gak? Enggak. Berarti tandanya kasih karunia dan anugerah Tuhan itu ada untuk kita. Apa susahnya ketika kita bangun pagi? Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih untuk hari yang telah Engkau berikan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Itu harus dibiasakan. Mumpung kita masih muda. Saya lihat di sini nggak ada yang usia 40, 50, 60, nggak ada. Benar nggak? Nih mumpung nih masih tanggal berapa sekarang? 19. Tahun 2025 masih tanggal 19. Masih panjang menuju Desember akhir. Benar nggak? Jadi kita masih ada waktu untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Mau nggak? Katanya kalau kita doa langsung dijawab Tuhan. Kalau kita lagi kesulitan, Tuhan langsung turun tangan. Benar, katanya kita mau naik level. Tapi kalau level kerohanian kita masih di sini, jangan mengharapkan berkatnya segini. Jangan juga mengharapkan kehidupan kita bisa naik meluncur seperti roket. Jangan harap. Kita harus bangun itu tuh, konektivitas kita dengan Tuhan. Contoh lagi, pasti semua di ruangan ini punya handphone yang punya wifi-nya. Benar nggak? Yang kalau kita mau download sesuatu gampang. Ya kan? Kalau misalnya wifi routernya di sini, handphone kita semua di samping router, mau download aplikasi cepet nggak? Cepet. Tapi kalau routernya di sini, saya berada di parkiran, mau downloadnya lama nggak? Lama. Bahkan bisa apa? Bisa ke cancel secara otomatis. Sama halnya dengan keintiman dengan Tuhan. Kalau kita bisa dekat dengan Tuhan, bangun keintiman itu, libatkan Tuhan dalam setiap aspek hidupmu, apapun yang kamu minta, apapun yang kamu doakan, semua boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan lagi ketakutan. Aduh Tuhan, aku takut. Tuhan, kok masalahnya datang terus, datang terus. Iya benar. Masalah selamanya akan selalu ada dalam hidup kita. Dan mereka pun gak akan kulo nuwun, permisi, sepada ini masalah mau menghancurkan hidupmu. Enggak akan. Masalah datang seperti apa? Sekonyong-konyong. Tapi di situ disebut di danau itu. Berarti terbatas. Setiap masalah yang berusaha untuk menjatuhkan hidupmu sifatnya terbatas. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan masalah datang melebihi apa? Kekuatan kita.
tidak akan melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Tuhan Maha tahu. Kata Tuhan, hambaku, masalah ini aku izinkan datang untuk memproses hidupmu. Betul? Kalau yang jomblo bertahun-tahun, siapa yang di sini yang belum punya pasangan? Gak ada yang ngaku loh Kak Alvin ya di sini ya. Udah laku semua ya, puji Tuhan. Kalau saya sih gak malu, saya belum dapat jodoh. Saya angkat tangan di tempat ini gitu ya. Gak usah takut kalau mau punya jodoh, terus libatkan Tuhan. Kapan? Bukan hanya di pagi hari, tapi saat tengah malam usahakan berikan waktumu untuk Tuhan. Tengah malam bangun, jangan cuman cek-cek promo. Beli-beli baju tengah malam diskon, free ongkir Kak, free ongkir. Itu hilangkan dulu. Bangun jam 12 malam, kenapa jam 12 malam? Saingannya sedikit. Benar nggak? Bisnis apa yang akan rame? Bisnis yang saingannya sedikit. Coba pasang alarm, apalagi dibilang, iya Kak jam 12 malam aku belum tidur. Itu lebih bagus. Terus kita udah punya modal apa nih? Lutut, gratis kan? Lipet aja, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku dapat darimu. Terus minta terus sama Tuhan sampai kapan? Sampai dapet. Jodoh belum dapat minta terus, Tuhan berikan aku jodoh yang terbaik yang datangnya daripadamu. Stok di surga banyak, saudara-saudara. Kalau dibilang jomblo, tapi jomblo jangan seumur hidup juga, keterlaluan. Benar nggak? Kalau jodoh jomblo seumur hidup berarti tandanya there must be something wrong with you. Yang harus diubah siapanya? Kitanya, bukan Tuhannya. Tuhan mah tetap Tuhan. Dia raja segala raja, iya stoknya ada. Tapi kata Tuhan, hambaku kamu belum siap. Hambaku engkau belum melibatkan aku dalam setiap aspek kehidupanmu. Terus minta, aduh Kak lagunya susah-susah, Kakak mah enak suaranya bagus. Ya udah ada lagu termudah sepanjang masa, apa? Haleluya 12 kali. Nggak berubah kan liriknya? Haleluya, 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 haleluya. Nyanyi terus minta. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus libatkan Tuhan dalam hidupmu. Itu yang saya lakukan seumur hidup saya. Itulah penyebabnya kenapa saya bisa berdiri di tempat ini. Dengan lantang saya berani berbicara. Karena saya melibatkan Tuhan, saya menjadi Mercy di Lumoindong saat hari ini. Kalau saya tidak melibatkan Tuhan, saya di bawah saudara-saudara. Coba kalau misalnya kita bilang, aduh ini omongan dari Tuhan apa bukan sih? Uji aja. Bener gak? Kan ada lagunya, ujilah aku Tuhan, uji aja Tuhan. Bener gak ini? Apa sih yang dikatakan si Kamers ini bener gak sih tentang hal jodoh? Ada gak sih perkara-perkara yang kalau disampaikan ke Tuhan itu Tuhan tuh denger gak sih? Tuhan denger. Tapi Tuhan tuh juga mau lihat, jangan saat kita butuh Tuhan aja Tuhan harus ada. Coba dibalik, ketika Tuhan perlu kita, kita ada. Bener gak? Tuhan sih selalu ada di situ, selalu ada dan nyata. Kita buktinya gini ya, kalau kita lagi susah, saya waktu itu mau menghadapi cobaan, ujian, saya mau kecelakaan, saya cuma teriak nama Yesus. Tuhan dengar, Tuhan menyelamatkan saya, bahkan Tuhan melindungi saya dari kecelakaan itu. Kaca mobil saya pecah total, airbag tidak keluar, seat belt kekunci. Kursi sebelah kirinya udah mental ke belakang. Tapi saudara tahu, tidak ada serpihan kaca pun yang menempel di kulit saya. Saya turun secara sempurna dan seluruh pecahan kaca itu menusuk kursi yang sebelah kiri saya. Bisa nggak posisi kaca itu menyentuh saya? Bisa. Tapi penyertaan Tuhan itu ada atas hidup saya. Jadi sayang saya mau sampaikan di ruangan ini di tempat hari ini loh yang saya mau bagikan. Ayo penyertaan Tuhan tuh tetap ada, tapi kita juga harus bangun nih konektivitas kita dengan Tuhan. Ayo terus minta terus, dia kan ayah kita, bapak kita, Tuhan kita. Gak perlu malu-malu, jangan cuma datang kalau lagi ada masalah. Tuhan pinjol nih di toko oren. Ada cicilan belum kebayar. Jangan cuma datang saat butuh.
waktu, tapi setiap harinya jadikan itu sebagai rutinitas. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Karena dibilang itu, tetapi ingatkan tadi di danau itu, kita tahu masalah ini ada batasnya. Karena one man plus Jesus is majority. Satu orang ditambah Yesus itu adalah mayoritas. Kelihatannya kita lemah. Kelihatannya kita nggak punya apa-apa. Kelihatannya orang-orang sebut kita cupu, culun, miskin, orang susah. Tapi percayalah, dengan pertolongan tangan Tuhan, Tuhan bisa menarik kita ke atas permukaan. Tuhan bisa mengangkat kita menjadi pemenang, to level up. Di tahun 2025 ini biarlah semuanya yang ada di ruangan ini mengalami kenaikan level itu. Amin. Jadi kita jangan hanya menjadi penonton. Biarlah kenaikan level itu kita juga rasakan dan alami. Sehingga kita bisa ngomong ke orang-orang, yuk ikut Yesus. Dan biarlah orang-orang itu melihat hidup kita. Memang beda ya kalau anak-anak Tuhan. Itulah kenapa Tuhan selalu bilang, ayo datanglah ke rumah ibadah. Bener gak? Ini kan ada bangku-bangku yang masih dilipat, ditumpuk ya. Coba deh minggu depan bawa satu orang satu jiwa aja. Pasti ruangan ini dijebol Pak, Bu sampai sebelah kiri. Pasti sampai duduk-duduk di bawah. Asalkan itu libatkan Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Terus ngomong terus sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Setiap harinya. Nanti kadang ya 5 menit pertama kita udah mulai nangis. 10 menit pertama udah kayak, udah gak bisa berkata-kata. Terus ngucapin syukur, itu tandanya Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah bosen-bosen, jangan pernah capek, jangan pernah ngeluh untuk selalu libatkan Tuhan dalam hidupmu. Nanti lihat deh, ini kan masih awal tahun ya, Tuhan itu udah ada di mana? Di penghujung tahun 2025. Nah kita bilang Tuhan ada singa tapi kanan kirinya. Iya Tuhan ada buaya, bukan buaya darat ya sekalian ya. Tuhan ada buaya nih, Tuhan ada binatang-binatang, ada macan, ada anjing-anjing nih Tuhan, aduh mau gigit. Enggak kata Tuhan, ini semua udah pada ompong, paling diemut doang. Ya kan, masalah tetap ada, akan ada, tapi tidak akan menjatuhkanmu. Tidak akan menaruh engkau di paling bawah, tidak akan menjadi ekor. Benar? Sebab engkau naik bukan menjadi kepala, bukan itu. Jadi apa gunanya itu semua tertulis di Alkitab? Apa yang ada di Alkitab ini itulah yang harus kita jalankan. Tuhan berkata, ayo libatkanlah aku, libatkanlah aku. Kapan Tuhan? Kapanpun. Mau mulai ujian dalam nama Tuhan Yesus. Mau naik kendaraan umum sebelum step up, sebelum naik dalam nama Tuhan Yesus. Mau melamar kerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Mau sampai ke rumah atau keluar dari rumah dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun engkau pergi selalu dalam nama Tuhan Yesus. Itu tandanya kita melibatkan Tuhan. Jadi jangan hanya dibicarakan aja, tapi tindakan juga. Benar? Nah selama kita beribadah, cara libatin Tuhan yang lainnya bagaimana sih? Pikiran, hati, pendengaran. Saat mendengarkan firman Tuhan fokus. Itu tandanya engkau sedang melibatkan Tuhan. Katanya kita mau naik level. Tapi saat mendengarkan firman ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang main handphone. Saya dulu seperti itu. Sehingga orang tua saya negor saya, Kak gak bisa kamu kayak begitu. Kepada Tuhan kamu harus selamanya respect. Karena kamu berbicara dan kamu lagi melihat Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Sekali Tuhan bertindak atas hidup kita, kelar hidup kita. Sekali Tuhan jentikan jarinya, mau ada masalah terus kelar hidup kita. Tapi kalau kita berani memfokuskan pikiran kita, berani melibatkan hidup kita, dan berani melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, percayalah apapun yang engkau doakan dan inginkan akan terjadi atas hidupmu. Amin. Dan yang kedua mari kita buka. Di ayat 24 dikatakan tetapi Yesus tidur. Siapa di sini percaya bahwa Yesus tidur? Kalau Yesus tidur, saya menjadi orang pertama yang akan meninggalkan Yesus. Di sini ya, kalau di KJV, saya memiliki Alkitab KJV, King James Version, dikatakan, and he was asleep.
Bukan and he was slept atau he was slept, enggak. Atau he slept, enggak. Tandanya tidur ayam. Kayak kita aja misalnya kalau lagi di angkutan umum atau lagi naik motor gitu ya. Begini-gini doang merem-merem tipis, tapi kalau lagi dipanggil terjaga-jaga. Betul? Nah Tuhan itu juga mau seperti itu. Kita tahu nih hidup ini berat. Hal kedua yang harus kita lakukan itu adalah percaya kepada Tuhan. Amin. Setelah kita melibatkan Tuhan, kita juga harus percaya. Aduh Tuhan, masalahnya berat banget nih Tuhan. Tuhan aku nyaris ketinggalan kelas. Tuhan aku gak ada pekerjaan. Percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Benar gak? Gak pernah gagal dan gak pernah lalai. Jadi harus selalu percaya bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Semua orang tuh pasti bilang kamu akan gagal, kamu gak akan sukses, kamu akan miskin selamanya. Tapi kita harus menjawab, enggak, aku punya Tuhan yang hebat. Betul, aku punya Tuhan yang dahsyat. Tapi selain itu kita juga harus nih bangun kepercayaan Tuhan sama hidup kita. Jagalah hidupmu, jangan hidup sembarangan. Saya dulu hidup sembarangan Bapak Ibu sekalian. Saya hidup asal-asalan. Kelihatannya saya anak hamba Tuhan terkenal gitu ya. Tapi percayalah saya dulu orang yang brengsek. Semua klub malam saya udah masukin. Semua minuman keras saya udah pernah minum. Sebut aja jenis-jenis alkohol saya udah pernah minum semuanya. Tinggal thinner doang saya belum minum kayaknya gitu ya. Terus kalau saya ngelihat anak-anak sekarang kayak, weh kak udah mabuk, ya cupu gitu kan ya, sini guru gitu kan ya. Dulu mah itu mah cemen bagi menurut saya. Tapi ketika Tuhan tangkap saya, ketika Tuhan tegur saya melalui peristiwa, saya menjadi pribadi yang baru. Kita juga harus seperti itu kakak-kakak, adik-adik sekalian. Menjadi pribadi yang baru kalau kita mau naik level. Gak bisa kita bilang Tuhan aku mau naik level nih. Tuhan ayo yuk pakai hidup saya yang sekarang ini aja. Gak mau ada perubahan, gak akan bisa. Kalau kita mau menerima perubahan dan mau berubah baru kita mendapatkan level yang baru. Kalau kita main game aja, main Mobile Legends deh, itu kan banyak hits ya. Kita main-main terus push rank, bener gak? Tapi kalau kita diem aja di kubu kita, itu pasti akan di-kill oleh lawan, bener gak? Tapi kalau kita force untuk fight back, untuk battle, kita akan menang. Sama halnya dengan ini, kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang sama yang sudah menolong kita di masa lampau, Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita di masa sekarang, bahkan di masa depan. Segala kekhawatiranmu serahkan kepada Tuhan. Kan itu ditulis tadi ya, he was entered into. Tandanya Tuhan itu udah dilibatkan dan yang kedua, ayo hambaku percaya kepadaku. Kalau kita tidak ada kepercayaan kepada Tuhan, gak akan terjadi apa-apa, gak akan ada perubahan dalam hidup kita. Awalnya percaya deh dulu, kalau ada pasangan nih ya nembak kita. Mau itu yang perempuan atau laki-laki ya. Laki-laki nembak, sayang kamu mau gak jadi pacar aku? Kalau kita gak percaya sama dia, pasti gak akan diterima. Bener gak? Yang hal yang pertama kita tahu apa? Lu jangan selingkuh ya, bener gak? Terus yang kedua, lu tetap sayang ya sama gue. Terus yang ketiga, ini sama-sama percaya ya, jangan cek-cek handphone. Kan ada kepercayaan yang dibangun, bener gak? Kita pacaran bisa lama, menikah bisa lama, based on love dan trust. Harus saling percaya. Dengan Tuhan juga gitu, mau ditolong sekarang, mau ditolong nanti, tetap harus percaya. Ini orang-orang di sini hidup gak sih semuanya? Hidup kan ya, masih bernafas kan ya. Berarti percaya dong Tuhan ada. Nah gitu, percaya. Jadi kalau saat mendengarkan firman Tuhan ini yang diinginkan. Jadi jangan hanya cuma didengar aja. Kita harus percaya melibatkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya begini, selalu hidup ini selalu diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi akhirnya mengamuklah angin ribut di danau itu. Memang hidup ini semakin sulit. Tetapi ketika Yesus bangun menghardik angin itu dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi saat kita susah, kita lagi perlu bantuan, kita
Doa aja kita minta Tuhan, tolong ya Tuhan, tolong Tuhan, bantu kami Tuhan Yesus, berkati kami. Dan terjadilah sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau kita bisa melibatkan Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, orang-orang semuanya itu akan melihat orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa dia ini? Orang Kristen memang hebat, Tuhannya dia memang hebat, dia menang atas masalah. Amin. Siapa di sini yang tetap mau menang atas masalah? Siapa di sini yang mau naik levelnya? Terus libatkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekian firman dari saya. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Bapa, benar sekali Tuhan. Kami mau selalu melibatkan Engkau dan kami mau selalu percaya kepada Engkau. Tuhan, pakailah hidup kami biar kami bisa menang atas setiap masalah yang ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi pribadi yang baru dan biarlah kami bisa naik level di tahun 2025 ini. Kami siap untuk meninggalkan kehidupan kami di masa yang lalu dan kami siap untuk mendapatkan berkat-berkat yang baru Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh selesai tetapi Engkau tidak pernah selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.